Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wema Aprilian dengan NIM 245211313, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 2H. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro, yang mana di sini saya akan membahas tentang demand dan juga supply atau permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah permintaan, yaitu jumlah barang atau jasa yang mana konsumen bersedia dan mampu membeli di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan yaitu ketika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan cenderung menurun. Sebagai contoh ilustrasinya yaitu secangkir kopi dengan harga 30.000 turun menjadi 20.000. Konsumen pasti akan cenderung membeli lebih banyak kopi karena harganya murah. Sebaliknya, jika harga kopi naik dari 30.000 menjadi 40.000, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian kopi mereka karena harganya naik. Oke, selanjutnya yaitu kurva permintaan. Untuk bentuk kurva permintaannya seperti gambar di samping ya, teman-teman. Untuk kurva permintaan itu ditunjukkan oleh huruf D dan lambang Q itu menunjukkan jumlah barang yang diminta dan P menunjukkan harganya. Berdasarkan kurva permintaan di samping, itu menunjukkan pada tingkat harga P2, konsumen akan membeli barang atau jasa sebanyak Q2. Nah, jika harga naik menjadi P3, maka konsumen akan mengurangi pembelian menjadi Q3. Sebaliknya, jika harga turun menjadi P1, maka konsumen biasanya bersedia membeli dalam jumlah banyak. Jadi, berdasarkan contoh ini, kita dapat pahami bahwa pembeli atau konsumen itu selalu menginginkan harga yang lebih murah untuk mendapatkan jumlah barang yang lebih banyak. Sehingga kurva permintaan itu bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Next, perubahan kurva permintaan. Perubahan kurva permintaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pergerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan terjadi akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi selain harga. Yang pertama yaitu pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan yaitu terjadi jika ada perubahan harga barang atau jasa yang diminta. Perubahan harga yang terjadi baik ketika harga naik maupun ketika harga turun. Nah, sebagai contoh yaitu penghobi es krim. Jadi nanti kita lihat seberapa banyak cangkir es krim yang akan dibeli oleh penghobi pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini saya ada tabel jumlah permintaan es krim dalam cangkir. Di tabel ini diketahui bahwa harga 50.000 jumlah permintaan cangkirnya 20. Lalu dengan harga 25.000 jumlah permintaan cangkir es krimnya 40. Dan dengan harga 10.000 jumlah permintaan cangkir es krimnya 70. Berdasarkan tabel tadi dapat digambarkan kurva permintaannya yaitu pada gambar di samping. Nah, pergerakan kurva permintaan terhadap es krim itu ditunjukkan oleh kurva D dan juga D aksen. Berdasarkan kurva permintaan pada gambar di samping itu menunjukkan yang pada mulanya tingkat harga 25.000, permintaan penghobi es krim akan sebesar 40 cangkir yang ditujukan oleh titik G. Jika penjual menaikkan harga jual es krim menjadi 50.000, maka permintaan es krim akan menurun menjadi 20 cangkir yang ditujukan oleh titik H. Sebaliknya, jika harga es krim turun menjadi 10.000, maka permintaan es krim naik menjadi 70 cangkir yang ditunjukkan oleh titik F. Ilustrasi tersebut menggambarkan terjadinya pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu jika terjadi kenaikan harga maka titik G akan bergerak ke titik H, dan jika terjadi penurunan maka titik G akan bergerak ke titik F. Selanjutnya yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terhadap suatu barang atau jasa tidak hanya disebabkan oleh harga barang atau jasa itu sendiri, melainkan banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lain tersebut itu diantaranya yaitu pendapatan konsumen yang meningkat atau terjadi perubahan selera konsumen. Jika terjadi perubahan permintaan yang disebabkan oleh faktor selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Untuk bentuk kurvanya yaitu seperti gambar di samping. Nah, jadi gambar di samping itu menunjukkan terjadinya pergeseran kurva permintaan yang awalnya dari kurva yang dilambangkan dengan D bergeser ke arah kanan yaitu D aksen ataupun ke arah kiri D bintang. Nah, sebagai contohnya, jika pendapatan konsumen menurun, maka akan terjadi penurunan kualitas barang atau jasa yang diminta. Hal tersebut mengakibatkan kurva bergeser ke arah kiri, yaitu kurva yang awalnya D akan bergeser ke arah kiri D bintang.
Karena adanya pendapatan konsumen yang kecil atau menurun, maka daya beli konsumen akan berbanding lurus dengan pendapatannya, sehingga kuantitas permintaan juga akan turun. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen meningkat, maka terjadi peningkatan kuantitas barang yang diminta. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pergeseran kurva permintaan ke arah kanan, yaitu kurva awalnya D bergerak ke arah kanan, yaitu D aksen. Pembahasan yang kedua yaitu penawaran atau supply. Penawaran atau supply ini merupakan jumlah barang atau jasa yang produsen atau penjual itu bersedia dan mampu menawarkannya di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum penawarannya yaitu ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung menurun. Nah, contohnya, harga apel. Jika harga apel itu naik dari 10.000 menjadi 15.000 per kilo, petani apel akan menawarkan lebih banyak apelnya. Tapi sebaliknya, jika harga apel turun dari 10.000 menjadi 5.000 per kilo, petani apel mungkin akan mengurangi penawaran mereka karena keuntungan yang didapat lebih sedikit atau bahkan bisa rugi. Untuk kurva penawarannya seperti gambar di samping ya. Nah, pada gambar di samping dijelaskan bahwa pada tingkat harga P2, penjual akan menawarkan barang atau jasa sebanyak Q2, yang artinya di titik kenaikan harga ini meningkatkan potensi keuntungan, sehingga mendorong penjual untuk meningkatkan produksi dan penawarannya. Jika harga naik menjadi P3, maka penjual akan semakin banyak menawarkan barang atau jasa menjadi Q3. Artinya, pada harga ini keuntungan yang didapat menjadi paling besar, sehingga penjual akan mengerahkan segala upaya untuk memproduksi dan menawarkan barang atau jasa sebanyak mungkin. Sebaliknya, jika harga turun menjadi P1, maka penjual biasanya akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan barang atau jasa sebanyak Q1. Artinya, pada titik ini dikarenakan pada harga rendah, keuntungan yang diperoleh penjual mungkin tidak signifikan atau bahkan merugi, sehingga mereka cenderung mengurangi produksi dan penawarannya. Nah, perubahan kurva penawaran. Perubahan kurva penawaran itu sama halnya pada kurva permintaan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pergerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran terjadi di sepanjang kurva penawaran akibat adanya perubahan harga. Sedangkan pergeseran kurva permintaan terjadi perubahan arah dari arah kiri atau kanan pada kurva penawaran akibat adanya perubahan selain faktor harga. Yang pertama, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran sama halnya dengan pergerakan kurva permintaan, yaitu bergerak akibat perubahan harga itu sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar kurva yang ada di samping. Nah, berdasarkan gambar di samping itu menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Pada saat harga buah durian 100.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 2.000 buah yang ditujukan oleh titik K. Artinya, ini adalah titik keseimbangan atau titik operasional pada harga tersebut. Akan tetapi, jika harga buah durian turun menjadi 25.000, maka penjual akan mengurangi penawaran menjadi 500 buah yang ditujukan oleh titik J. Artinya, penurunan harga mengurangi insentif bagi penjual. Keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil atau bahkan bisa merugi pada biaya produksi tertentu, sehingga penjual akan mengurangi produksi atau penawaran mereka. Sebaliknya, jika harga naik menjadi 135.000, maka penjual akan menambah penawaran menjadi 2.500 buah yang ditujukan oleh titik L. Artinya, kenaikan harga meningkatkan potensi keuntungan bagi penjual. Dengan harga yang lebih tinggi, menjual lebih banyak durian akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga penjual termotivasi untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi jika kondisinya tidak lagi ceteris paribus, yaitu apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga. Nah, untuk gambar kurvanya dapat dilihat di sampingnya. Nah, gambar di samping menjelaskan bahwa pada harga tetap yaitu P2, pergerakan kurva penawaran ke kiri dari S menjadi S bintang mengakibatkan penurunan jumlah yang ditawarkan dari Q2 menjadi Q1. Ini berarti bahwa pada tingkat harga berapapun, produsen sekarang bersedia dan mampu menawarkan barang lebih sedikit dari sebelumnya. Sedangkan, pergeseran ke kanan dari S menjadi S aksen itu menyebabkan kenaikan jumlah yang ditawarkan dari Q2 menjadi Q3. Ini berarti bahwa pada tingkat harga berapapun, produsen sekarang bersedia dan mampu menawarkan barang lebih banyak dari sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Semoga materi supply dan demand pada video ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan pada video selanjutnya saya akan membahas tentang supply demand agregat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.